Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 26 Maret 2026, tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sai jumolo malului hamu harajaon di debata dohot hati goranna, dungita bahononna dosude aka odeng tuhamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, rasa khawatir adalah sebuah potensi besar yang dapat mengalihkan sikap dan hati manusia dari tujuan imannya dan akhirnya menggiring pikirannya bertindak pragmatis dan kompromis terhadap nilai kebenaran Allah. Tuhan Yesus tahu benar tentang rasa khawatir kita. Atas keadaan itulah Dia memberikan pengajaran supaya kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sahabatku, kerajaan Allah yang dapat kita pahami dalam nas ini, sekalipun secara harafiah artinya adalah tahta Allah yang diterjemahkan dari kata Basileia Tuteu, di mana Allah lah yang bertahta dan berkuasa. Tetapi makna yang ditekankan di sini adalah tentang sistem atau tatanan kerajaan Allah. Jadi bukan berarti kita mencari kerajaan Allah itu seperti pergi ke surga nanti, tetapi mencari dan melaksanakan prinsip surga berlaku di dunia dalam hidup kita saat ini. Maka dalam pemahaman sederhana, kerajaan Allah sebagaimana dicatat dalam Roma pasal 14 ayat 17 bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengan demikian, sahabatku semua, mencari kerajaan Allah berarti memprioritaskan terselenggaranya nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita, yaitu kebenaran, keadilan, damai sejahtera, kasih, pengampunan, kerendahan hati, kesabaran, dan nilai-nilai kebajikan lainnya. Nilai-nilai inilah bentuk konkret dari hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Janganlah kekhawatiran kita atas hidup ini membuat kita akhirnya meniadakan nilai-nilai itu. Maka dalam bagian kedua, Yesus menjamin bahwa orang-orang yang memprioritaskan kerajaan Allah, bagi mereka semuanya akan ditambahkan. Dan di sini pun kita harus bijaksana memahami bahwa sifatnya di sini bukanlah transaksional, melainkan itu terjadi, ditambahkan kepada kita berdasarkan anugerahnya. Maka fokus kita bukan lagi pada bagaimana kita mendapatkan, tetapi pada bagaimana kita taat kepada Tuhan Allah. Ketika fokus kita benar, berkat itu bukan lagi sesuatu yang harus kita buru, yang harus kita kejar sampai kelelahan, melainkan sesuatu yang mengikuti kita oleh karena kemurahan Tuhan Allah. Dan kata semuanya di sini pun bukan berarti apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita butuhkan. Tuhan berjanji pasti mencukupkan kebutuhan, karena upaya prioritas kerajaan Allah akan membentuk sikap karena upaya prioritas kerajaan Allah akan membentuk sikap kita untuk hidup dengan rasa cukup dan rasa syukur, sekaligus percaya bahwa Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.